Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. pagi, Pak. Oke, kita mulai rapat kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Wafiuddin sebagai eh, Product Manager dari Reality Labs ya, cabang dari Metaverse ini. Saya bagian khusus yang menangani Metaverse dan Reality Labs. Mungkin boleh perkenalan dulu untuk Bapak Surya. Oke, perkenalkan saya di sini Surya sebagai salah satu staf ahli di bagian pengembangan teknologi. Oke, untuk Bapak Eki silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Eki, saya juga staf dari divisi pengembangan teknologi juga. Saya di bidang perencanaan. Oke, kemudian Bapak Hadi, silakan Pak Hadi. Saya adalah Pak Hadi dari Divisi Keuangan dan Benefits. Oke, untuk Bapak Raymond. Ya, perkenalkan juga saya Raymond Divi Nathaniel dari Divisi Analisa. Oke, kita langsung mulai saja. Boleh di next. Nah, alasan kenapa tim ini dibentuk oleh board pusat kita itu jadi dalam di kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun ini kita itu mendapat user yang banyak ya. Jadi user aktif kita tuh melonjak pesat. Thanks buat produk kita yang baru launching tahun kemarin dan 2 tahun kemarin juga yang bikin orang penasaran. Nah, tapi dengan banyaknya active user saat ini tuh menimbulkan masalah baru nih, Bapak-bapak. Jadi, dengan bertambahnya active user itu membawa latensi yang besar pula, Pak. Karena adanya latensi yang tinggi itu membuat user experience tuh bakal terganggu, Pak. Kenapa? Karena dengan tingginya latensi itu bakal merusak pengalaman imersif yang seharusnya didapatkan oleh user, seperti avatarnya nge-glitch, avatarnya interaksinya agak sedikit mengalami lag atau jitter dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah yang seperti ini nih, itu berdampak ke hal yang lebih luas, Pak, seperti menurunnya engagement kita. Dan ini terbukti ya dari data engagement dari Reality Labs di kuartal saat ini itu ada penurunan, Pak. Nah, itu juga dikarenakan oleh feedback yang tersebar di media sosial yang bilang kalau produk-produk dari kita tuh masih belum stabil gitu. Nah, akhirnya kan ini jadi berimpact ke revenue tahunan perusahaan kita seluruhnya gitu ya, Pak. Apalagi Meta ini kan digembor-gemborkan di metaverse-nya saat ini gitu ya, Pak. Dan ini menjadi alasan yang sangat penting. Boleh dilanjut, Pak Surya? Nah, jadi pertama-tama kita berkaca dulu apa yang sudah kita punya saat ini ya, Pak ya. Sekarang kita tuh sudah punya global POP atau Point of Presence dan CDN Network. Juga kita punya private high speed one yang bikin net jaringan dan interkoneksi antar player atau antar user itu jadi lebih stabil dan lebih baik. Kemudian ada PTP sync nodes. Ini juga membantu kita dalam proses sinkronisasi. Nah, tapi Pak, masalahnya itu kita ada kekurangan nih. Di sini ada masih butuh round trip ke DC terdekat yang ujung-ujungnya menambah latensi sekitar 10 sampai 50 microseconds, Pak. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Misal nih ada user kita dari region Southeast Asia atau Oceania itu butuh round trip ke data center kita yang ada di Denmark atau yang ada di US gitu, Pak. Jadi agak lama gitu, sekitar 10 sampai 50 mikrosecond. Ini data yang diambil dari tim riset kita. Kemudian VR dan AR itu butuh sekitar kurang lebih 20 mikrosecond untuk menjaga pengalaman user tuh tetap imersif, Pak. Jadi kita tuh harus menjaga
latensi tersebut supaya stabil dan tetap imersif. Kita juga tadi kan kita udah punya PTP sync nodes. Nah, ternyata nanosecond level sync atau PTP itu masih belum bisa mengatasi yang namanya propagation delay dengan baik gitu. Nah, jadi goals kita hari ini tuh buat cari solusi yang bisa redesign sistem arsitektur yang kita udah punya saat ini supaya memungkinkan ultra low latency processing yang terutama ada di wilayah geografis yang rawan latensi seperti yang saya contohkan tadi di Southeast Asia dan Oceania gitu. Oke, mungkin dari Bapak Raymond sepertinya ada analisis strategis. Boleh dijelaskan Bapak Raymond? Silakan. Pak, izin. Saya Raymond Nathaniel, sudah perkenalan tadi akan menjelaskan hasil analisa apa saja sih yang dipunyai perusahaan kita ini, apa saja peluangnya, kekuatannya, kelemahannya, ataupun ancaman dari pihak luar atau pihak dalam. Maka dari itu saya melakukan analisis berdasarkan SWOT. SWOT itu apa sih? Adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Di mana strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threats itulah ancaman. Saya mulai dari strength, yaitu kekuatan. Itu apa aja yang kita punya selama ini dan apa yang membuat perusahaan kita ini menjadi bagus ataupun besar di dunia. Yang pertama adalah infrastruktur pusat data global milik Meta sangat besar dan terdistribusi, mencakup edge node di berbagai benua. Jadi bisa antar Australia ke Asia, Asia ke Afrika gitu. Yang kedua adalah tim engineering Meta kita itu memiliki pengalaman yang tinggi, apalagi dalam membangun arsitektur backend berskala besar seperti untuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang sudah kita launching. Dan yang ketiga adalah mengenai koneksi langsung dengan hardware vendors yang besar yang sudah mendunia seperti Nvidia, AMD, dan Intel yang memungkinkan adaptasi teknologi terkini lebih cepat. Setelah kekuatan ataupun hal positif yang kita punya, selanjutnya adalah mengenai kelemahan. Apa saja sih yang kurang di perusahaan kita ini seperti yang dibilang dari Pak Wafi, apa yang kurang dari perusahaan kita sehingga kita harus evaluasi lebih dalam lagi. Yang pertama adalah mengenai arsitektur yang masih saat ini dominan menggunakan DRAM dan SSD yang memiliki latensi relatif tinggi dibanding SRAM. Yang kedua adalah charge miss rate meningkat saat beban pengguna metaverse memuncak, terutama saat banyak interaksi stimulan. Dan yang ketiga adalah penggunaan set bus antar CPU dan GPU dapat menimbulkan bottleneck jika tidak ditangani dengan arbitration modern. Nah, jadi dari kelemahan yang kita punya, kita juga dapat menutup ataupun menyelesaikan kelemahan itu dengan peluang-peluang yang kita punya. Jadi, menurut hasil analisa saya, dari peluang-peluang ini kita bisa memperbaiki apa yang kita kurang selama ini. Jadi, saya masuk ke dalam peluang ataupun opportunities, yaitu dalam peluang kita yang pertama, yaitu Meta dapat mengadopsi teknologi baru seperti AI-driven bus attribution untuk mengatur lalu lintas data antar prosesor dengan efisiensi yang tinggi. Yang kedua adalah penggunaan SRAM pada X device, walaupun mahal, tapi bisa meningkatkan respon avatar dan gestur pengguna secara real time. Dan yang ketiga adalah mengembangkan real time scheduler dan cache controller yang dioptimalkan untuk workload metaverse, berpotensi jadi keunggulan kompetitif. Jadi, setelah peluang, maka setelah kita melakukan apa yang bagus dan inovatif, pasti ada ancaman-ancaman dari apa yang kita lakukan ini. Seperti contohnya, pihak-pihak kompetitor sudah mulai melihat ke arah kita menjadi ancaman bagi mereka, tapi juga bisa menjadi ancaman bagi kita. Jadi, kita masuk lagi ke dalam threats ataupun ancaman. Terdapat ada beberapa ancaman. Yang pertama itu kompetitor.
seperti Apple dan Google mulai mengembangkan chip custom seperti SoC yang terintegrasi dengan memori cepat termasuk HBM dan SRAM besar. Dan jika Meta tidak bergerak cepat, latensi di platform Metaverse bisa kalah dibandingkan platform pesaing yang sudah mengadopsi Edge AI atau local rendering. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada pemasok hardware pihak ketiga, misalnya memori atau bus controller, dapat menjadi penghambat supply chain atau inovasi internal. Jadi, menurut saya dari hasil analisis SWOT ini, kita harus mempelajari apa sih yang kurang di perusahaan kita seperti sudah saya bilang, dan menutup dengan peluang-peluang apa yang bisa kita ambil dari masa depan. Dan jangan juga dihiraukan kompetitor-kompetitor yang bisa ya menurunkan kita lah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Raymond atas insight-nya. Jadi kita udah tahu ya, udah evaluasi dan dari strengths, weakness, opportunities dan threats-nya. Saya mau coba lihat rancangan yang dibuat oleh tim IT. Pada Bapak Eki ya, Eki, saya persilakan. Ya, baik. Perkenalkan saya Eki di bidang perencanaan teknologi informasinya. Oke, pertama di sini tim saya bekerja dalam mengidentifikasi apa saja yang bisa menjadi pembaruan di sistem metaverse kita nanti. Pertama, kita di sini ada CPU hierarkinya dulu ya Bapak-bapak semuanya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa teknologi SRAM untuk mengelola cache L1, L2 atau L3 ini sangat penting banget karena dia memiliki ultra low latency untuk data hot path secara real time, misalnya untuk pengelolaan avatar, gesture dan lain sebagainya yang memang adalah data-data yang penting untuk experience user. Kemudian untuk sistem memori utamanya kita tetap menggunakan DRAM, yaitu di generasi DDR5 yang memiliki ECC, error control. Di situ dia memiliki buffer sesi aktif. Kemudian kapasitasnya juga besar. Latensinya pun dia hanya di kisaran puluhan nanosecond saja. Kemudian untuk penyimpanan permanen dari server nantinya, kami merekomendasikan penggunaan SSD NVMe di tingkatan Optane atau Enterprise. Di sini karena mereka memiliki latensi mikrodetik di luar dan mereka ini berada di luar jalur interaksi langsung. Kemudian kami juga melihat pengembangan terkait bus arbitration yang memang sangat penting di server berikutnya. Pertama, kami akan merekomendasikan di hybrid penggunaan dari priority dan round robin. Jadi nanti prioritas ini dia bisa dibagi. Mana yang diprioritaskan untuk data-data penting, mana yang nanti mereka ini bebannya dibagi sama rata menggunakan prinsip round robin untuk workload yang tidak terlalu penting. Nah, di sini juga kita ada fitur pendukung yaitu quality of service aware. Itu jadi dia bakal melihat beban-bebannya dan dia akan mengelola langsung sistemnya mana yang diberi prioritas. Kemudian kami juga merencanakan akan menerapkan fitur predictive scheduling. Jadi sistem akan mendata pada pukul-pukul kapan saja user-user ini menambah beban yang sangat berat pada server sehingga pada kedepannya sistem bisa secara otomatis menerapkan hybrid priority dan round robin ini sesuai pada jam-jam tertentunya untuk memuluskan interaksi pengguna secara lebih baik. Jadi tidak terbagi-bagi antara pagi, siang, sore, malam. Lalu juga kita ada preemptive threshold, dia untuk menjaga latensi, di mana preemptive threshold ini dia ini akan memiliki sistem penjagaan untuk terhadap threshold beban yang nantinya ternyata akan datang membebani sistem. Nah, kemudian untuk storage hierarki dan integrasinya di sini bisa lihat alurnya bahwa nanti pertama akan ada interaksi. Interaksi ini nanti akan diproses dengan server di mana nanti akan melalui SRAM diproses di cache, kemudian akan melalui DRAM kita. Lalu akan masuk ke SSD apabila memang itu adalah operasi yang akan disimpan secara permanen, misalnya pembangunan world. Kemudian
kami akan memastikan bahwa jalur real time ini nanti bebas blocking oleh I/O persistence-nya ya. Nah, untuk prinsip arsitektur edge node-nya, di sini kami mengidentifikasi prinsip-prinsip yang akan menjadi acuan-acuan dalam pengembangan nanti. Pertama itu modular dan disaggregated. Di sini jadi komponen ini bisa di-scale atau diganti secara terpisah. Jadi kedepannya untuk mengupgrade server kita tidak perlu membongkar server secara menyeluruh. Kemudian kita akan menerapkan sistem latency first, di mana kami akan selalu mengupdate info-info terbaru terkait CPU, RAM, memori, dan lain-lain semuanya, di mana kami akan memprioritaskan pemilihan si prosesor dan komponen-komponen yang memiliki latensi lebih rendah dari server sekarang. Kemudian kami juga akan menerapkan secure by design, di mana desain-desain yang akan dibuat ke depannya itu akan aman terkait serangan cyber dan juga terkait beban-beban server yang kira-kira nanti akan menyerang server-server metaverse ketika sudah ramai pengguna. Nah, lalu kami juga memastikan prinsip real-time I/O dengan PCIe Gen 5 dan lain-lainnya, di mana kami akan menerapkan PCIe Gen 5 atau Infinity Fabric plus arbitration integrasi agar user experience nya bakal terjadi secara real time dengan latensi yang sangat-sangat kecil hingga tidak terasa, seperti itu. Kemudian serviceability, di mana kami ingin menerapkan prinsip server seperti IPMI atau Redfish terkait keamanan dan juga pembangunannya, serta memiliki sistem hot swap support tadi agar server-server ini ketika maintenance dan mengalami kerusakan di service-nya sangat mudah. Lalu untuk workload flexibility, kami ingin sistem-sistem ini bisa siap untuk menerima teknologi-teknologi baru ke depannya seperti integrasi AI, machine learning, dan juga metaverse rendering simultan, seperti itu. Baik, nice insights ya Pak Eki. Thank you buat breakdown-nya sama analisisnya. Cuma saya mau lihat rancangan arsitekturnya. Adakah rancangannya dari Pak Ada, Surya Pak. mungkin? Ada. Sebentar. Oke, jadi ini bisa dilihat di sini blueprint-nya. Ini di sini blueprint-nya edge node yang tim kami siapkan untuk mendukung kebutuhan ultra low latency processing di lingkungan metaverse ini ya. Blueprint ini itu disusun berdasarkan tantangan latensi yang kita hadapi dan mempertimbangkan batasan sistem yang ada saat ini. Ya, jadi ini untuk versi simpelnya ya. Untuk alurnya data interaksi pengguna termasuk posisi avatar, gestur maupun suara diproses langsung di edge node. Pertama, data masuk ke CPU yang menggunakan SRAM L1, L2, L3 untuk akses ultra cepat. Jika terjadi change miss, maka data tersebut diakses dari DRAM DDR5 ICC sebagai buffer aktif. Lalu di jalur terpisah, semua interaksi juga direkam ke NVMe SSD untuk kebutuhan logging atau persistensi. Seluruh komponen terhubung via PCIe Gen 5 dan lalu lintas data diatur oleh unit AI bus arbitration dengan pola priority dan round robin sehingga memastikan jalur real time tetap bebas hambatan dan latensi tetap stabil di bawah 20 milidetik. Dan untuk detail teknisnya ya dan alasan dari tiap komponen akan saya jelaskan di slide berikutnya. Singkat saja, karena mungkin beberapa sudah disebutkan tadi, setiap komponen dalam blueprint tadi dipilih dengan tujuan yang spesifik seperti SRAM, L1, L2, L3. Itu digunakan karena memiliki latensi yang rendah, ideal untuk data interaksi real time seperti posisi avatar dan gestur. DRAM DDR5 ICC bertindak sebagai buffer sesi aktif, menawarkan kapasitas besar dengan latensi tetap dalam batas nanodetik. Jalur interkoneksi menggunakan PCIe Gen 5 dengan arbitration hybrid, menggabungkan prioritas dan round robin untuk menjaga determinisme latensi di bawah 20 milidetik. Logging dan persistensi ditempatkan di SSD NVMe secara out of band agar tidak mengganggu jalur interaksi utama. Dan terakhir, desain modular dan fitur keamanan seperti TPM dan ECC memastikan sistem tetap andal, efisien, dan mudah dipelihara. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak Surya atas penjabaran arsitekturnya. Cuma di sini yang saya highlight ada teknologi yang lumayan yang bagus ya. Bukan lumayan lagi ya, bagus ya DRAM DDR5, berada SRAM L1, L2, L3,
SSD NVMe itu juga termasuk ya. Tapi saya mau lihat dari segi finansialnya nih, dengan desain yang Bapak tawarkan itu apakah benefit dan return of investment-nya juga sebanding gitu? Tolong mungkin dijelaskan dari bagian finance Bapak Haidi. Ya, baik, terima kasih. Untuk permulaan, kita akan melihat manfaat dari solusi yang kita tawarkan, yaitu pertama memindahkan pemrosesannya ke Edge, jadi nanti kita bakal lebih dekat dengan pengguna dan lebih cepat lagi untuk merespon. Dengan Edge Node yang dirancang secara khusus, nanti kita akan mendapatkan ultra low latency yang kita tidak akan lagi bergantung pada round trip ke data center pusat yang menambahkan 30 hingga 50 milidetik latensi tambahan. Bisa kita bayangkan, ketika kita bisa memangkas latensi dari 50 milisecond menjadi hanya 25 sampai 35 milisecond, itu bukan sekedar peningkatan teknis, tapi itu juga mengubah cara pengguna merasakan dunia virtual. Avatar bergerak seketika, interaksinya lebih alami, semuanya terasa lebih seperti di dunia nyata nanti. Kolaborasinya juga jadi lebih lancar tentunya, dan semua ini terjadi bahkan saat puluhan ribu pengguna aktif, maupun ada event yang dilaksanakan secara bersamaan. Teknologi bus generasi terbaru ini juga seperti PCIe Gen 5 dan Infinity Fabric, ditambah SSD NVMe Enterprise yang juga cepat tentunya, memastikan throughput data tetap tinggi. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga bisa menangani beban besar atau beban yang sudah sangat di puncaknya dengan stabil. Tidak ada lagi stuttering atau lag saat pengguna berpindah tempat atau saat ribuan event terjadi sekaligus. Dan dari sisi operasional, kita berpikir jangka panjang ini ya, processing in memory terutama di level SRAM dan DRAM memungkinkan efisiensi energi hingga sampai 50%. Dengan teknik seperti DVFS dan Core Sleep Management, sistem ini bukan hanya cepat nantinya tapi juga hemat daya dan sangat penting untuk skala besar dan tentu saja sustainabilitas. Namun tidak kalah penting dengan sistem hybrid arbitration-nya yang menggabungkan model prioritas untuk real time dan fairness round robin. Dengan proses kata lain, kita memastikan kualitas pengalaman tidak pernah dikorbankan. Jadi, tidak ada downside dalam pengalamannya, bahkan saat sistem nanti ada di puncaknya. Ini menjaga kualitas layanan dan mempertahankan kepuasan pengguna. Kita membuka peluang monetisasi yang besar dengan melalui retensi dan juga akan membuka peluang engagement yang lebih tinggi, Pak. Oke, lalu bagaimana kita mulai? Bisa ke slide selanjutnya. Pertama, kita merekomendasikan deployment awal sebanyak 50 Edge Node. Ini bukan angka spekulatif, ini hasil kebutuhan real-time konkurensi di satu region padat pengguna. Satu node dapat menangani hingga 1000 sesi aktif dengan 50 node. Kita siap melayani 50.000 pengguna secara simultan. Oke. Dengan deployment 50 node ini, banyak juga cukup besar untuk pilot regional seperti Asia Tenggara, US West, dan cukup modular untuk ekspansi. Total investasi awal yang mencakup server edge dengan 3D CPU, Vcache, GPU, RAM, DDR5, SSD, SSD NVMe, dan integrasi berada di angka 1,315 juta dolar. Ini sudah termasuk aktif 10 TB SRAM dan DRAM, pengembangan firmware, dan sistem PIM serta riset simulasi awal. Untuk operasional tahunan seperti listrik, pendingin, dan pemeliharaan node, estimasi kita ada di angka 150.000 dolar per tahun, sangat efisien untuk kapasitas sebesar ini. Ini bukan pengeluaran, ini investasi secara strategis. Kita membangun arsitektur yang modular dan scalable, fokus pada latensi dan performa real time, dan hemat energi dan siap deployment regional. Fleksibel juga untuk sektor game tentunya, pendidikan, retail, dan lainnya. Dan yang terpenting nanti kita bisa membuktikan teknologi kita siap untuk memimpin pasar, bukan hanya mengikuti tren. Ya, boleh lanjut. Jadi untuk konklusi dari rapat hari ini adalah, pertama dari perencanaan ini tentunya kami akan mengedepankan arsitektur memori hierarki dengan cache SRAM di edge dan AI driven bus arbitration agar memangkas latency dan meningkatkan throughput metaverse secara real time. Nah, pada simulasinya Pak, latensi ini turun dari sekitar 45 milisecond hingga dapat turun ke titik 13 milisecond Pak. Throughputnya pun naik 1,8 kali lipat, membuktikan kelayakan teknis dan pengalaman yang lebih responsif dari penggunanya sendiri Pak. Jadi pengguna bisa merasakan aktivitas di metaverse secara lebih mulus meskipun dengan beban pengguna yang banyak. Kemudian kami akan memastikan adanya pemantauan real time
terkait latensi, jitter, dan cache miss, dan juga pilot incremental di edge high traffic yang mendukung validasi terus-menerus agar bisa memitigasi resiko yang kira-kira terkait keamanan serta juga terkait beban-beban latensi yang disebabkan oleh ramainya pengguna. Kemudian ada integrasi hardware, OS, dan backend yang kami pastikan harus selaras untuk memastikan operasinya menjadi handal dan mekanisme fallback untuk menjaga keandalannya. Jadi nanti kami pastikan bahwa sistem tidak akan menyebabkan bottleneck antara satu sama lain. Nah, yang pastinya dari semua ini, keberhasilan ini tetap bergantung pada sinergi tim lintas fungsi yang nanti akan mempraktikkan dan mengembangkan server kita, yaitu tim terkait pengelolaan hardware, lalu OS real time-nya yang kita punya, kemudian terkait dari back-end server kita, kemudian dari DevOps kita, serta terkait cyber security kita. Jadi pada server baru ini kami mengharapkan bahwa sinergi tim yang akan bekerja nantinya itu sangat mulus. Nah, manajemen pun juga penting untuk memastikan optimasi cepat dan iterasi berkelanjutan menuju metaverse yang kedepannya latensinya akan terus menurun dengan teknologi-teknologi terbaru apabila dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Oke, thank you buat konklusinya Bapak Eki. Saya rasa kita udah sepakat ya di soal solusi ini. Tadi juga udah dibahas soal rincian anggarannya. Untuk minggu depan kita coba uraikan lagi technical implementation plan-nya untuk tim IT. Kemudian untuk Bapak Hadi tolong difinalisasi skenario budgetnya agar lebih mendetail lagi. Terus kita juga butuh proposal ya untuk analisisnya, tolong disertakan untuk Bapak Raymond. Nanti kita circle back lagi dalam 2 hari ke depan untuk membahas perkembangan yang sudah kita lakukan. Great job everyone, kita sudah menemukan solusi nih, udah mulai ke tahap pengembangan untuk selanjutnya. Jadi thanks again buat bapak-bapak sekalian. Untuk rapat hari ini mungkin saya cukupkan sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya.